Nah inilah kolaboratif dalam kehidupan itu, Anda harus bisa menjadi bagian dari suatu kekuatan untuk membangun sesuatu kehidupan di abad ke-21 ini. Mungkin Anda dihancurkan dalam konteks itu, tapi Anda menjadi bagian untuk membentuk sesuatu itu. Nah itu maksudnya begitu. Bukan berarti Anda harus egois bahwa saya ini harus selalu disebut Dr. Dian Indihadi MPD. Kalau tidak, salah. Nah, salah itu. Oke, jadi inilah ujung-ujung dari peran Anda sebagai mahasiswa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia itu adalah untuk mencapai satu, mampu berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi, memiliki keterampilan komunikasi, dan bisa berkolaborasi dengan penguasaan bahasa dan sastra Indonesia. Oke, akhirnya kita simpulkan di sini peran mahasiswa dalam bahasa sastra Indonesia abad 21. Pertama, peran mahasiswa dalam abad ke-21 ini, lihat level pertama, peran Anda itu harus menjadi sebagai pemilik dan pengguna. Pemilik bahasa Indonesia dan pengguna bahasa Indonesia. Oke? Di dalam kepemilikan bahasa Indonesia itu peran Anda apa? Yaitu sebagai pelestari dan pengembang bahasa dan sastra. Jika Anda merasa memiliki bahasa Indonesia, Anda harus bertanggung jawab bagaimana melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Memang ada dua sisi yang berbeda. Melestarikan itu adalah mengabadikan, sedangkan mengembangkan itu menambah. Kok ada dua konteks yang berbeda ketika Anda menjadi pemilik bahasa Indonesia? Nah ini bagaimana berpikirnya? Nah, artinya di sini kita harus sadari bahwa bahasa dan manusia itu bersifat dinamis, tidak statis. Nah, ketika kita menyadari konsep tadi, bahwa bahasa bersifat dinamis sesuai dengan konteks dan sesuai dengan partisipannya, maka Anda memiliki tugas sebagai pemilik bahasa itu harus mengembangkan, menyelaraskan, menambah hal-hal baru, menyesuaikan hal-hal baru. Maka dia menjadi kekayaan bahasa Indonesia, pelestari. Ya macam kan kita sudah punya istilah bahasa Indonesia baku itu, telepon genggam. Kenapa kita lebih senang menyebutnya HP, handphone. Nah itu. Nah, oke. Kemudian pengguna. Bagaimana kita menggunakan bahasa sastra Indonesia di dalam abad ke-21 itu? Ya, kita bisa gunakan bahasa sastra Indonesia itu untuk mewujudkan ide atau gagasan-gagasan. Kedua, untuk menyampaikan harapan-harapan. Futuristis. Something before to do. Dan something after to do-nya. Nah itu harapan-harapan. Kemudian bisa digunakan untuk menggambarkan atau menyampaikan perasaan. Sebagai pengguna, Anda bisa menyampaikan perasaan-perasaan Anda melalui bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Dan yang berikutnya sebagai penyampai atau untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk menyajikan informasi. Nah ini, jadi saya batasi atau saya gambarkan dalam konteks ini ada 4 kegunaan bahasa sastra Indonesia pada mahasiswa di abad ke-21, yaitu untuk mengomunikasikan ide atau gagasan, menyampaikan atau mengomunikasikan harapan, mengomunikasikan perasaan,
mengomunikasikan informasi. Ya, keempat hal itu berbeda penggunaannya. Nah, gagasan atau ide itu yaitu isi komunikasi, the content of communication, yang kali pertama diciptakan atau disampaikan. Jadi gagasan atau ide itu adalah isi dari bahasa Indonesia yang Anda gunakan atau sastra Indonesia, tapi itu kali pertama disampaikan. Oleh karena itu efek dari Anda menggunakan gagasan dengan bermediakan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, pasti itu akan ditentang orang. Karena itu baru kali pertama. Jadi wajar ketika Anda menggunakan bahasa Indonesia dan isi di dalam komunikasi Anda itu kali pertama, pasti itu orang tidak paham, tidak mengerti, bahkan dia akan memperdebatkannya. Nah, ya. Jadi Anda jangan mundur kalau begitu. Oke, yang aku sampaikan ini gagasan. Ide kali pertama. Maka orang mungkin bingung, tidak paham, tidak mengerti. Ya itu resiko. Apakah Anda yang harus menjelaskan lebih lanjut atau biarkan aja lah, terserah orang lain. Nanti juga toh dia akan mempelajari sendiri. Nah itu, jadi gagasan akan beresiko pada penyampai atau pemuncul gagasan itu tidak dipahami, tidak dimengerti, diperdebatkan, diuji, dievaluasi, itu resiko rentetannya. Nah, bagaimana sikap Anda, peran Anda sebagai mahasiswa jika begitu? Mungkin Anda bisa menjelaskan lebih lanjut, apakah menjelaskan secara substansinya, profilnya, atau tekniknya. Kemudian harapan. Harapan juga isi dari komunikasi, tapi dia akan terjadinya di masa datang. Dia butuh jarak waktu. Itu harapan begitu. Jadi menggunakan bahasa sastra Indonesia itu untuk menciptakan sesuatu di masa datang. Ya kalau berbahasa Inggris itu ada dua, ada I shall, ada I will. Sangat ketat bahasa Inggris itu. Kalau kita kadang-kadang menyerahkan ke Gusti Allah, insya Allah. Kok Anda tidak tanggung jawab, itu tergantung Gusti Allah. Nah gitu kan, itu untuk sesuatu harapan. Dan harapan itu boleh kita gunakan. Tapi tidak selalu kita menuntut harapan itu harus terjadi. Tadi pagi Anda berdoa ke Gusti Allah, tapi can kalaksanakeun, protes tidak. Nah itu. Atau Anda mempunyai cita-cita, tidak tercapai, protes tidak. Jadi harapan itu kemungkinan terpenuhi atau tidak, itu perlu jarak waktunya. Oke. Jadi ketika Anda menggunakan bahasa dan sastra Indonesia, untuk sebuah harapan itu mungkin di sana masih perlu jarak waktunya untuk membuktikan tercapai atau tidaknya. Kemudian bahasa dan sastra Indonesia dapat digunakan oleh Anda untuk menyampaikan perasaan. Nah ini perasaan ditandai oleh adanya tidak jelasnya parameter atau standar untuk pembuktian. Itu perasaan. Kalau perasaan, salah satu indikatornya ketika Anda ditanya, "Lu kumaha sih?" Ya gitu we. Nah itu. Dan puncak perasaan ketika Anda komunikasikan dengan bahasa Indonesia dan sastra Indonesia tadi, pasti menangis. Tangisan itu bukti puncak dari sebuah perasaan. Kunaon mak nonton sinetron aya ku resep, pokoknya mah resep we. Naon resepna? Nah, nggak bisa dijelaskan, berarti Anda menggunakan perasaan ketika menilai atau mengomunikasikan sesuatu. Dan yang terakhir digunakan untuk informasi. Informasi itu adalah isi dari penggunaan bahasa sastra Indonesia, tetapi isi itu sudah diketahui oleh siapapun. Jadi kebalikan dari gagasan informasi itu. Nah, jadi peran Anda sebagai pengguna bahasa sastra Indonesia yaitu satu, untuk menyampaikan sesuatu kali pertama atau gagasan, ide, sesuatu perlu jarak waktu pencapaian atau harapan,
sesuatu tidak memiliki kejelasan parameter, yaitu perasaan, dan sesuatu yang sudah dimiliki, diketahui oleh siapapun. Jadi peran Anda nanti di abad ke-21 ini akan berhubungan dengan 4 hal itu. Jika Anda menggunakan bahasa sastra Indonesia sesuai dengan keindonesiaan, budaya Indonesia, insya Allah Anda akan aman hidup di abad ke-21. Oke, nah itulah konsep yang saya sajikan, pikiran-pikiran saya untuk menantang Anda. Mampu tidak Anda berperan sebagai mahasiswa menghidupi abad ke-21, menghadapi hidup abad 21 dan hidup di abad ke-21. Salah satu ciri abad 21 tadi adalah berpikir kreatif, terus kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dan saya perlu diingat juga kalau kita lihat konteks dunia kehidupan lebih luasnya, kita berada dalam kehidupan homo dewa. Nah itu, bukan homo sapien lagi nanti. Oke, barangkali itu sajian saya bersifat kerangka konseptual saja. Seperti saya katakan tadi di awal, saya akan membahas profil, substansi, dan teknik peran mahasiswa di abad ke-21 dengan menggunakan bahasa dan sastra Indonesia. Nanti wujud nyatanya menjadi apa Anda? Bisa menjadi mahasiswa yang baik, yang memiliki penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan hobi, bersastra Indonesia sesuai dengan kebahasaan dan laras bahasa, atau Anda bisa menjadi guru bahasa di SD, atau Anda menjadi sastrawannya, menjadi ahli peneliti bahasa. Nah itu wujud-wujud konkretnya dalam kehidupan nyata. Tapi profil, substansi, dan tekniknya adalah bagan yang saya sajikan dalam presentasi ini. Demikian materi saya sajikan. Mudah-mudahan ini membuat bingung Anda. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.